Dan Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, tanpa kita sadari malam hari ini tuh kita mendapatkan rezeki yang luar biasa. Jadi rezeki itu ada 3 kalau boleh saya sampaikan. 3 ini merupakan nikmat yang Allah berikan kita. Pertama adalah waktu. Waktu itu 24 jam sejak zaman Nabi Adam, Adam Malik, Elia Kadam, Adam Jordan sampai Adam Maka waktu itu 24 jam dan kita diatur oleh waktu atau kita yang mengatur waktu. Dan malam hari ini saya senang sekali bersama Bapak Ibu termasuk orang-orang yang bisa mengatur waktu, berbagi waktu untuk belajar. Rezeki yang kedua adalah ilmu. Kita bisa tahu bahwa ilmu itu sesuatu yang wajib diperjuangkan. Kalau waktu itu gratis, semua orang dikasih, oleh Allah dikasih. Tapi kalau ilmu tidak, ilmu itu harus diperjuangkan. Maka salah satunya adalah meluangkan waktu, kosongkan pikiran, kemudian kita bisa menyimak sama-sama untuk bisa menyerap masuk ke otak sehingga itu menjadi dokumentasi kita untuk bisa selalu berproduktif. Kemudian yang ketiga adalah kita diberikan nikmat sehat. Sehat itu sesuatu yang luar biasa. Sehat itu hanya tampak bagi mereka yang sakit. Merupakan harta yang hanya tampak bagi mereka yang sakit. Maka saya berdoa semoga kita yang ada di sini di forum ini selalu diberikan kesehatan, keluarga kita juga diberikan kesehatan. Itu yang terpenting pertama. Yang kedua, tak lupa juga salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, dan kita semoga diberikan hidayah menjadi umatnya di akhir zaman nanti, diberikan syafaat. Baik, malam hari ini yang saya ingin berbagi dengan Bapak Ibu sekalian, yang pertama adalah tentang sehat ya. Jadi kalau kita bicara tentang sehat, maka kita bisa ada sehat jasmani, sehat rohani, dan terpenting lagi namanya sehat ekonomi gitu ya. Kalau jasmani ada, rohani ada, tapi ekonomi nggak ada, ya kadang sakit juga kadang-kadang gitu ya. Maka saya menyoroti untuk yang di posisi sehat secara jasmani. Nah, secara jasmani hari ini yang kita perlu bahas adalah tentang suatu kebutuhan dasar manusia yang bisa hidup, yang ini merupakan pembeda dari kebutuhan di planet yang lain adalah H2O atau istilahnya adalah air. Nah, kita bisa paham orang bisa tahan makan, tapi orang nggak akan tahan untuk minum, itu ya. Dan air itu merupakan komponen dasar dari kehidupan semua makhluk hidup, nggak hanya manusia, tapi juga hewan termasuk juga tumbuhan. Maka di alam ini yang disediakan oleh alam adalah salah satunya adalah oksigen, kemudian juga ada air. Dan juga ada unsur hidupnya adalah oksigen, air, ada juga tanah, dan juga tentu sinar matahari. Nah, kalau kita bicara tentang air, maka 80% tubuh manusia itu adalah cairan. Jadi kalau manusia itu diperas, isinya ada air. Bahkan 90% darah kita yang mengalir, itu kan bisa mengalir karena dia adalah komponennya adalah air. Nah, tubuh manusia itu tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain, dihubungkan oleh 3 sistem namanya logi metabolik gitu ya. Jadi tubuh manusia itu terdiri dari 3. Yang pertama adalah sel. Apapun bentuknya itu adalah merupakan sel. Otak, jantung, ginjal, paru-paru, kulit, tulang, itu adalah sel. Di mana setiap sel itu membutuhkan nutrisi atau makanan, dan yang membawa sebagai sistem transportasi dalam tubuh itu adalah darah. Nah, maka darah dan setiap sel itu bekerja dengan sistem yang otomatis, mereka punya tugas masing-masing, dan tugas itu disebut dengan istilah adalah saraf, dihubungkan oleh sistem saraf. Jadi organ tubuh kita itu ada sel, ada darah, ada saraf. Setiap organ pasti ada 3 komponen itu. Maka ini menjadi dasar dari pengetahuan kita pada malam hari ini. Nah, terus apa hubungannya dengan air gitu ya? Dan kalau kita bicara tentang air, sesungguhnya air itu hanya merupakan satu media. Jadi seperti halnya kalau kita bicara tentang orang nggak bisa kencing kalau nggak ada air dalam tubuhnya, orang nggak bisa keluar keringat kalau nggak ada air dalam tubuhnya, dan kita nggak bisa menelan kalau tidak ada air dalam tubuhnya. Maka kalau air itu kemudian dia menurun, maka tubuh akan mengalami gangguan. Berlebih juga tidak boleh, kurang juga tidak boleh. Ini disebut dengan istilah homeostatis atau keseimbangan di dalam tubuh manusia. Jadi kehidupan kita itu sudah ditopang oleh sistem DNA yang luar biasa, namanya adalah homeostatis. Nah, kembali ke titik permasalahan yang tadi kita katakan sebagai air gitu ya. Jadi air kencing itu adalah air. Jadi air plus urin, plus ureum, plus juga mungkin amonia. Jadi
Air adalah media dititipkannya kotoran tubuh bisa keluar lewat kencing. Air merupakan media dititipkannya sampah tubuh lewat keringat, lewat pori-pori, maka itu perlu air. Nah, sehingga kadar air dalam tubuh itu bisa berkurang atau tidak? Bisa. Ketika kemudian kadar air itu berkurang dalam tubuh, maka otomatis tubuh akan bersifat asam. Sebelum kita bicara tentang asam basa, maka tubuh juga bisa bersifat asam. Makanya kenapa kita harus minum air 8 gelas atau 2 liter satu hari? Itu bukan untuk apa-apa, itu untuk menjaga keseimbangan asam basa tubuh. Jadi kita minum 2 liter karena tanpa sadar kita itu mengeluarkan keringat, keluarkan pipis, kencing itu lebih dari 2 liter dalam satu hari. Kalau tidak percaya, monggo silakan bapak-bapak untuk tampung keringat, tampung kemudian urin, kencing, kemudian coba itu ditimbang gitu ya, ditimbang dalam satu hari. Maka berapa pakai gelas aku, botol aku itu, berapa kencing kita ya sesungguhnya itu. Jadi kenapa kita harus minum 2 liter? Supaya satu, tubuh kita tidak bersifat asam. Yang kedua, kenapa kita minum 2 liter? Supaya organ tubuh kita tidak bersifat asam. Tolong dipahami bahwa tubuh kita itu ada organ-organ yang harus memang bersifat asam dan harus juga ada yang bersifat basa. Semisal contoh, mulut. Mulut itu tidak boleh terlalu asam, juga tidak boleh terlalu basah. Kalau dia terlalu asam, maka kalsium yang kita konsumsi dari apapun yang kita makan, itu akan mengalami sedimentasi atau endapan, maka jadilah karang gigi. Dan karang gigi itu ikatan asamnya sangat kuat, bahkan maaf dicongkel pakai pisau pun tidak bisa. Mesti pakai di grinder dia. Kalau di dokter gigi di grinder, itu ya, baru dia rotok. Nah, kemudian salah satunya lagi adalah lambung. Lambung itu harus asam. Sebab lambung kalau basah, maka bakteri-bakteri dari mulut dari luar yang masuk lewat mulut kita, itu akan merusak pencernaan, termasuk salah satunya adalah lambung dan juga usus. Maka lambung harus bersifat asam, sampai dengan 2,4. Makanya kalau ada yang mengatakan makan jeruk bikin asam lambung naik, enggak. Jeruk itu asamnya tingkat keasaman cuman sampai dengan 3,5, sedangkan lambung masih 2,5, masih asam lambung, masih lebih asam lambung maksud saya. Tapi kenapa orang kemudian makan jeruk kok bisa asam lambungnya bisa naik? Sesungguhnya bukan asam lambungnya yang naik, tapi psikis kita begitu melihat jeruk, kita langsung kemudian bahasa Jawanya itu merecing dia, maka otomatis itu akan membuat asam lambung meningkat. Maka orang stres, emosi, itu asam lambung akan meningkat. Nah, lambung itu tidak boleh terlalu basah, tapi juga tidak boleh terlalu asam. Ya, nah kemudian usus itu harus netral, pencernaan itu harus netral. Ya, itu harus netral. Nah, makanya begitu kemudian asam basa ini terjaga, maka tubuh itu bisa normal. Jadi terlalu asam, orang kena penyakit karena tubuh kita bersifat asam. Disinilah kenapa kita itu memerlukan namanya air. Air yang seperti apa yang diperlukan oleh tubuh kita? Pertama adalah air mineral, yang mengandung mineral. Kalau air tanpa mineral bagaimana? Ya maka dia tidak punya fungsi. Seperti air hujan, itu air yang tidak ada mineral, maka dia tidak punya fungsi. Ya, tapi yang diperlukan tubuh kita itu adalah mineralnya. Tapi mineral nggak bisa masuk kalau nggak lewat air. Makanya air mineral itulah. Nah makanya yang diperlukan oleh tubuh satu mineral. Jadi air yang mengandung mineral. Apa saja? Semua mineral masuk dalam tubuh kita. Kedua adalah air, tolong catat baik-baik, air yang terionisasi. Mineral itu dalam hukum kimia punya namanya ion. Ya, maka seperti hanya ion H2O ion. Jadi semua air pasti dia mengandung ion. Nah, ion yang bagaimana yang diperlukan oleh tubuh? Maka ion yang bisa terjaga dari bentuk yang namanya asam basa atau lebih cenderung asam atau basa, maka lebih cenderung basa atau dalam istilahnya adalah alkali. Kalau alkali itu berapa sih nilainya?
kalau normal kan 7, asam sudah 6 ada asam. Maka alkali itu dalam alkali ideal itu adalah di angka 8. 9 itu sudah tidak boleh terlalu sering. Kalau orang terlalu asam, asamnya sampai 12, sampai 10, sampai 11, maka itu tidak sehat. Nah, pertanyaannya adalah, bisakah kita menciptakan, mengkondisikan air itu dalam keadaan alkali di titik 0,8? Pertanyaannya adalah, dengan teknologi ataupun belum teknologi, ternyata itu sudah dilakukan oleh zaman nenek moyang kita. Apa itu? Contoh, di Keraton Yogyakarta, kalau Bapak pernah berkunjung ke sana, itu ada semacam satu gentong yang diisi oleh yang merupakan batu, bahannya batu. Batu gentong batu, kemudian dikasih air, bawahnya kemudian dikasih gelas. Jadi saringannya itu adalah batu tersebut. Maka kemudian dia masuk melalui pori-pori batu itu, kemudian dia netes ke gelas tadi, dan itu yang diminum oleh Sultan setiap hari. Lebih umum lagi, digunakanlah kemudian kendi. Nah, mungkin saya ingin tanya Bapak Ibu sekalian, pasti Bapak Ibu lebih paham. Air di teko dan air di kendi lebih seger mana? Di kendi. Tentu di kendi. Kalau nggak percaya, Bapak beli kendi, kemudian Bapak isi air, taruh di luar ruangan, tutup. Besok diminum, besok pagi diminum. Maka dia akan seger, bukan dingin, tapi seger. Apa bedanya dingin sama seger? Kalau dingin itu bicara tentang suhu. Kalau seger, itulah banyak bahasanya namanya alkali. Itu bahasanya adalah air itu alkali, makanya seger. Makanya orang dulu itu sehat, kenapa? Ya minum air kendi, minum gentong batu tadi. Bahkan orang Jepang itu ada namanya semacam satu termos ya dari batu, dan itu diminum. Pertanyaannya adalah, kok bisa dia seger, kok bisa dia alkali? Ternyata secara riset penelitian, mineral yang ada pada tanah, yang ada pada gerabah, yang ada pada batu, mineral-mineral itulah yang membuat air itu menjadi seger, menjadi alkali, dan diterima oleh tubuh. Nah, maka mulai besok silakan tekonya dibuang semuanya, ganti kendi. Pada satu penelitian di Yogyakarta, di UGM, satu jurusan namanya Tata Boga begitu, di riset. Kenapa orang-orang Jogja bikin gudeg kok pakai kuali, nggak pakai panci saja? Ternyata molekul rasa, ikatan molekul rasa itu tidak akan terputus begitu airnya adalah alkali. Kenapa orang-orang Cina kuno memasak jamu atau ramuan obat itu kok menggunakan cawan yang dari tanah atau gerabah? Kenapa nggak dari besi saja yang dihancurin biar cepat halus gitu? Karena unsur kimia yang ada pada bahan herbal tadi, begitu dia kemudian kena alkali, dia akan lebih bagus manfaatnya. Jadi bisa disimpulkan, penggunaan bahan-bahan mineral yang ada pada alam, itu kemudian yang membuat makanan itu rasanya jadi enak, yang membuat air itu juga jadi segar, dan yang membuat tubuh itu bisa jadi sehat. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana teknologi sekarang mengakomodasi kebutuhan itu sehingga sekarang kita selalu tidak akan bisa lepas dari air alkali yang bisa kita konsumsi sewaktu-waktu, dan itulah yang menjaga tubuh kita. Maka jawabannya adalah teknologi itu menjawab kebutuhan dan tantangan masa sekarang. Dasar inilah kemudian kenapa bisnis online bahagia kemudian membuat satu riset, membuat satu penelitian, bahkan ini dikembangkan cukup banyak, hanya di Indonesia, di banyak negara juga bahkan juga sama. Nah, kenapa kemudian kita di bisnis online bahagia mempunyai satu produk yang mohon maaf mungkin sekitarnya cuma botol, tapi botol itu hanya sebuah media, dititipkannya banyak teknologi yang membuat botol itu punya value yang besar. Apa value-nya itu?
adalah air alkali yang diperlukan oleh tubuh kita. Jadi bukan kita memberikan apa yang tubuh kita minta, tapi apa yang diperlukan oleh tubuh kita itu yang kita bisa berikan. Maka air alkali seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, mungkin kita bisa lihat slide, kita bisa baca di situ 72% adalah air. Ya, betul sekali. Kemudian kita bisa tahu bahwa ada 5 jenis air minum, tapi mungkin ini saya skip ya. Jadi saya skip karena kita sudah bahas langsung fokus ke alkalinya sendiri. Next. Ya. Nah, jenis air minum itu juga ada beberapa macam, ada air keran, ada air sumur. Nah, kalau air sumur orang sekarang nggak berani minum. Kalau mungkin Bapak Ibu waktu kecil masih berani minum. Kenapa? Air sumur kita sudah terkontaminasi luar biasa. Kok bisa? Contoh, di Surabaya itu penduduknya ada kurang lebih sekitar 11 juta jiwa. Di kota Surabaya, di Surabaya Raya, Surabaya, Sidoarjo, Gresik, itu ada 11 juta jiwa. Setiap hari 11 juta jiwa itu pipis. Setiap hari kita kencing. Berapa banyak? 2 liter. Berarti setiap hari air tanah Surabaya dikucuri, air kencing sebanyak 2 liter kali 11 juta. Berarti berarti berapa? 22 juta liter. Atau sekitar 2000 ton liter. Atau 2 kubik metrik liter setiap hari. Artinya bagaimana sumur kita bisa bersih? Nggak bisa. Itu baru kita bicara, maaf. Kita kencing air di tanah kita 1 hari 2 liter. Berapa keluarga kita? Terus itu baru pipis. Belum kita mandi pakai sabun. Belum kita cuci piring pakai sabun. Maka itu mengotori. Makanya air tanah sekarang kualitasnya menurun. Air di muka bumi tidak bertambah, juga tidak berkurang. Tapi mengalami penurunan kualitas. Kemudian yang kedua adalah termasuk air keran. Air keran kan lebih aman. Air keran betul, air yang disuling, didestilasi oleh PDAM. Tapi jangan salah, mendestilasi itu juga menggunakan bahan apa itu? Kaporit. Kaporit itu kalau kemudian terkena aluminium ketika dipanaskan terjadi elektroda, dioda, kemudian dipanaskan, maka dia akan lengket, maka jadi kerak. Nah, air yang mengandung kaporit itu bila dipanaskan, ini tips saja buat Bapak Ibu, kalau mendidih matikan dulu baru diambil airnya buat kopi. Jangan ketika mendidih langsung Bapak Ibu kemudian ambil airnya buat kopi, sebab ada gas di situ, gas nitrosamin itu yang masih ada ketika kena panas gelembung tadi. Bapak masukkan ke kopi, maka kopi akan rusak. Masukkan ke teh akan rusak. Maka itu kalau kemudian karena tergolongannya adalah nitrosamin, dia masuk ke dalam tubuh, maka itu yang menyebabkan gangguan namanya metaplasia sel di usus, yang menyebabkan namanya polip usus. Nah, itu polip usus. Nah, apa itu polip? Benjolan, tumor, gitu ya. Ada polip hidung, ada polip usus juga, itu ada polip ya. Jadi itu. Jadi air minum. Artinya air minum sekarang bukan berarti kemudian nggak ada pilihan. Ya, keamanan buat tubuh sudah semakin berkurang. Itu. Kemudian juga ada air mineral. Air mineral jelas kita perlukan. Makanya sekarang banyak sekali macam-macam air mineral. Tapi apakah itu juga memenuhi kebutuhan tubuh kita? Tentu tidak, karena hemostasis tubuh kita juga berbeda-beda. Kemudian ada juga air isotonik. Isotonik itu kan air yang mengandung ion sebenarnya itu ya, mengandung ion. Nah, ada satu cerita menarik Bapak Ibu sebelum saya lanjutkan. Pernah dengar ada seorang anak yang ngobati, kemudian pakai batu dicelupin, kemudian orangnya kok rasa enak ya badannya ya. Masih ingat nggak siapa itu? Seorang anak kecil, namanya Ponari, gitu ya. Nah, Ponari itu dia sampai air mandinya dia pun diambil sama orang. Airnya itu yang diperlukan, namanya Ponari sweat itu ya. Itu. Nah, kenapa air itu kemudian kok dicelupin batu kok bisa bagus gitu ya? Airnya kok bisa bagus. Jadi begini,
kalau dalam kajian medis tidak tertemui seperti itu. Tapi kalau kajian fisika masih ada relasinya begini. Dia kan batu itu terbentuk dari petir gitu ya. Jadi petir itu adalah loncatan elektronik alam dari positif awan langit kemudian ke negatif bumi. Artinya kenapa bisa muncul petir? Karena adanya ion-ion negatif yang ada di bumi. Ion negatif itu ada pada tanah. Nah, salah satu tanah itu yang mengandung ion negatif adalah unsur batu-batuan atau mineral. Jadi kalau bapak-bapak itu semisal punya batu-batuan, kenapa orang dulu itu kan batu itu dipakai buat penyaring. Bahkan kalau bapak ibu lihat filter air itu kan isinya kan karbon, manganis, kemudian juga termasuk bahan-bahan mineral yang itu berfungsi mengikat itu semuanya, kotoran, sampah, detox, bakteri, maka dia bisa menjadi air layak minum atau reverse osmosis gitu ya. Itu. Nah, kembali lagi ke mineral. Jadi substansinya adalah mineral. Jadi yang kita perlukan juga termasuk air yang kalau air berkarbonasi itu air yang memang dia disemprotkan semacam satu gas hidrokarbon yang dimasukkan dalam satu minuman sehingga dia begitu dibuka tapi saran saya untuk bapak-bapak atau ibu-ibu jangan terlalu banyak minum air ini karena air karbonasi itu dia akan menyebabkan osteoporosis. Jadi kalau bapak ibu punya tulang ayam yang utuh, coba aja dicemplungin ke Fanta atau Coca-Cola atau Sprite, biarkan selama 24 jam itu besok, maka magnesiumnya akan hilang, kalsiumnya akan berkurang dan magnesiumnya akan hilang. Jadi lembek dia, jadi lembek bisa ditekuk-tekuk gitu. Jadi karbonasi. Nah, kemudian ada namanya air alkali. Nah, air alkali itu adalah air yang dihasilkan dari proses sentrum-sentrum dari bahan-bahan yang ada di dalamnya. Nah, bahan inilah yang akan kita bahas pada malam hari ini. Termasuk salah satunya adalah bahan-bahan mineral. Jadi, kita bisa simpulkan bahwa di antara 5 air minum itu, maka yang paling aman buat tubuh kita itu adalah air alkali. Kalau air keran atau air sumur, itu barangkali maaf bahasa kurang ajarnya itu air yang dikonsumsi buat mereka yang low budget gitu ya. Jadi mungkin yang penting minum aja seperti itu. Kalau air mineral dia sudah punya nilai tentu, kemudian juga isotonik yang nilainya lebih mahal lagi. Kalau air berkarbonasi dia mahal tapi tidak begitu aman. Tapi kalau alkali dia mahal, maka harus ada nilai terhadap itu. Jadi kalau ada yang mengatakan botol kok mahal banget, karena tubuh kita jauh lebih mahal. Nilai tubuh kita jauh lebih mahal. Makanya air alkali air yang memang ini yang diperlukan secara rumus kimia heksagonal itu ya air alkali itu. Gitu. Ada satu penelitian di Jepang namanya Profesor Dr. Masaru Emoto, dia dari Universitas di Jepang, di Tokyo, dan beliau adalah peneliti tentang H2O atau air ya. Jadi air yang kemudian berbentuk yang bagus buat tubuh itu adalah air heksagonal, gitu ya, air heksagonal. Nah, heksagonal itu adalah ikatan ion H6H2O. Kenapa kok H2O itu ikatannya paling stabil dan bagus? Itu adalah di ikatan 6 ion, makanya disebut heksa kan artinya 6, jadi 6H2O. Nah, ketika H2O tadi masuk dalam tubuh dalam spektrum yang ideal heksagonal, maka tubuh manusia itu sel itu berbentuk heksagonal, bukan bulat, bukan lonjong, bukan oval. Secara biologi, mikrobiologi, sel tubuh manusia itu berbentuk heksagonal, kemudian cangkangnya berbentuk heksagonal kayak cangkangnya rumahnya tawon, di dalamnya ada namanya inti sel, di dalam tubuh sel tadi juga ada namanya mitokondria dan juga ada lisosom dan masih banyak lagi, ada DNA dan sebagainya. Nah, sel-sel metabolisme ini ya dia berbentuk heksagonal. Dan air heksagonal itu air yang terisi oleh spektrum dari bahan-bahan yang memang bisa membentuk heksagonal. Apa itu? Ya termasuk mineral. Termasuk di dalamnya adalah alkali. Jadi air alkali itu air yang memang secara struktur kimia di dalam tubuh kita bentuknya memang ya heksagonal atau alkali gitu. Ya. Jadi tubuh kita dengan kita minum air alkali bukan sekedar dahaga yang kita dapatkan, bukan sekedar seger yang kita dapatkan, enggak. Tapi bahwa metabolisme tubuh itu bisa bekerja dengan sempurna ketika air itu mengalami pembentukan heksagonal yang pas.
Itu. Next. Ya, jadi ini adalah satu teknologi yang dikembangkan. Kalau dulu sejarahnya itu, kita bicara tentang sejarah itu, air alkali itu ditemukan di Perancis tahun 1700, kisaran tahun 1700. Kemudian dikembangkan, mau diteliti lagi di Jepang, berupa alat yang cukup besar, sebesar lemari dulu itu bentuknya, gitu ya. Nah, ternyata sekarang itu ada yang dalam bentuk sudah teknologi yang dulunya besar, sekarang bisa lebih kecil, gitu ya. Dulu kulkas tuh sebesar lemari, sekarang bisa lebih ramping. Nah, sama, kita tidak perlu kemudian membawa alat itu yang besar-besar, tapi dengan teknologi yang maju, bagaimanakah kita bisa menciptakan satu teknologi yang ini bisa memenuhi kebutuhan kita akan kebutuhan air alkali, gitu ya. Oke, next. Ya, nah, kalau kita bicara tentang alkali sendiri, poinnya adalah di titik 0,8. Jadi angka 8 adalah angka alkali yang ideal. Angka alkali yang ideal. Jadi dengan sebenarnya alkali itu dapat dari mana saja? Banyak bahan-bahan, terutama juga buah-buahan itu sifatnya memang alkali, walaupun dia asam. Contoh jeruk itu sifatnya alkali, bukan asam. Rasanya asam, rasa asam belum tentu dia sifatnya asam, gitu ya. Belum tentu dia sifatnya asam. Daging itu rasanya tawar, tapi dia secara ini asam sifatnya asam. Tapi kalau buah sayur itu cenderungnya adalah basa atau alkali. Nah, posisi dari kebutuhan itu semuanya terakomodasi, dia ada di nomor 8. Makanya kalau kita bicara compare, kalau kita kemudian minum air alkali, itu setara dengan apa sih? Next. Nah, jadi kalau kemudian kita konsumsi air 2 liter, jadi air alkali dan air biasa itu setaraannya beda. Jadi kalau kita itu membutuhkan konsumsi kalsium atau barangkali kalium ya di pisang, kalium itu juga bisa bentuk alkali. Pisang bisa membentuk juga alkali. Kemudian termasuk juga ada apel, ada buah-buahan sayur, cenderungnya adalah alkali. Itu adalah perbandingan. Artinya kalau dengan kita konsumsi satu hari 2 liter, itu setaraannya adalah dengan konsumsi sekian banyak pisang. Kalau kita bicara tentang nominal jumlah harga, Bapak Ibu bisa bayangkan, kita minum 2 liter satu hari, ya, harganya tentu maaf ini bicara tentang strategi saja ya. Jadi botol itu harganya berapa? Bandingkan dengan itu semuanya. Yang setiap hari kita harus konsumsi 700 pisang. 38 pir, itu setara dengan kurang lebih sekitar hampir 6 kilo pir. Sekarang pir itu mahal atau murah? Bapak Ibu bisa kalkulasi. Jadi kalau bicara kesehatan, tidak fair kalau kita bandingkannya dengan biaya. Bandingkanlah dengan apa sih manfaatnya ketika kita sehat, bisa melakukan apa, bisa produktif apa, mungkin ini yang bisa kita share. Gitu. Ya, jadi bisa dibayangkan, jadi 2 liter air yang kita konsumsi setiap hari itu akan setara dengan sekian banyak. Makanya ini disebut sebagai air plus. Ya, plusnya apa? Benefitnya buat kesehatan, benefitnya buat metabolisme tubuh, benefitnya buat dan juga life cell. Jadi life cell itu apa ya? Istilahnya sel itu punya umur. Ya, jadi masing-masing sel itu punya umur. Jadi sel jantung dia punya umur. Kemudian sel darah merah dia punya umur 3 bulan. Makanya orang boleh donor lagi baru 3 bulan. Sel darah putih umurnya cuma 10 hari. Sel usus umurnya cuma 40 jam. Nah, sel itu bisa umur 40 jam atau bahkan bisa prematur lebih cepat dari 40 jam. Itu dipengaruhi oleh kebutuhan dasar dia, apa itu air. Makanya air itu penting sekali peranannya. Kita makan bagus, nutrisinya bagus, tapi kalau airnya nggak bagus, nutrisi tadi tidak terserap dengan baik.
Tapi kalau kemudian kita konsumsi airnya itu bagus, dalam arti kata sesuai dengan struktur kimia tubuh, yang dalam hal ini adalah alkali tadi, kita makan sedikit, maka akan terserap semua sebagai sebuah nutrisi. Jadi kuncinya adalah air. Air itu merupakan katalis. Sama kita seperti bikin rumah, kita ngecor. Coba kalau airnya kurang, maka pasir dan kemudian batunya akan mengeras lebih cepat, maka dia rapuh. Tapi kalau airnya yang bagus, agak banyak, maka dia bisa padat. Mungkin keringnya agak lama, tapi dia jauh lebih berkualitas. Jadi kualitas hidup kita tidak hanya ditentukan oleh nutrisi apa yang kita makan, tapi seberapa bagus air yang ada dalam tubuh kita. Itu Bapak sekalian. Terus, next. Nah, kalau ORP, ini kan kaitannya dengan oksidan. Jadi ORP botol boba itu sendiri formalin. Jadi formalin itu batu formalin. Itu dia sampai dengan minus 300. Sesungguhnya di bawah 0 itu sudah dalam kondisi yang sangat bagus. Apalagi dengan kita konsumsi seperti itu, maka mencegah namanya itu superoxide dismutase, ROS, maka dia bisa menjaga dari sebagai antioksidan. Jadi air itu juga bisa mencegah oksidasi. Apa itu oksidasi? Kalau Bapak Ibu tahu apel dipotong putih lama-lama jadi coklat, dia teroksidasi. Gitu ya, teroksidasi. Dan oksidasi itu berarti mengalami kerusakan. Nah, makanya dengan kita konsumsi air alkali, maka itu mencegah organ tubuh kita terjadi proses kerusakan akibat oksidasi. Ini bagus banget buat mereka para perokok nih, para ahli hisab itu. Para ahli hisab itu mereka yang jelas-jelas memasukkan ROS, memasukkan superoxide dismutase, memasukkan oksidan ke dalam tubuh dengan disengaja. Terus bagaimana membersihkannya? Ya, di samping oksigen yang bersih, oksigen itu bisa terikat dengan bagus kalau tubuhnya memiliki ikatan hidrogen yang bagus. Namanya itu heme. Kalau Bapak Ibu pernah dengar istilah namanya hemoglobin. Nah, jadi hemoglobin itu adalah bagian ikatan tangan di dalam keping darah yang berfungsi membawa oksigen. Oksigen itu untuk apa? Oksigen itu untuk pembakaran. Semua pembakaran itu pasti memerlukan oksigen. Mau lilin, mau kompor, maka kalau tidak ada oksigen maka dia bisa mati. Makanya caranya matiin api ya dengan cara adalah memberikan karbon dioksida, bukan oksigen. Kalau oksigen tambah gede, makanya orang kalau masak pakai kompor, mau matiin kompor, airnya sedikit buat matiin kompornya, maka api bisa tambah besar. Gitu. Nah, hemoglobin itu, ikatan heme itu ketika hidrogen di dalam darah kita tercukupi. Nah, bagaimana supaya hidrogen tercukupi? Ya, alkali itu cenderung adalah hidrogen tambah. Jadi air hidrogen tambahan itu merupakan bentuk satu alkali. Seperti itu. Sehingga kalau hidrogennya lebih banyak, maka ikatan oksigennya nanti lebih banyak, otomatis tubuh itu lebih terhindar dari oksidan, antioksidan. Makanya kan oksigen diperlukan, semakin banyak tubuhnya memerlukan oksigen, maka tubuhnya semakin banyak memerlukan pembakaran. Makanya orang berlari itu kan ngos-ngosan. Ngos-ngosan artinya apa? Artinya tubuh kehabisan oksigen, maka dia harus menghirup lebih banyak. Oksigen lebih lebih banyak. Itu adalah pembakaran, contoh. Ya. Nah, jadi fungsi alkali sampai ke sana. Jadi untuk pembakaran sel. Air alkali dengan melepaskan oksigen yang cukup, hidrogen yang cukup, maka membuat pembakaran dalam tubuh itu sempurna. Makanya kenapa air alkali mempengaruhi sekali terhadap metabolisme tubuh. Gitu. Jadi banyak sekali manfaatnya. Next. Kali ini diagram pH tadi sudah kita bahas. Next. Nah, yang mungkin kita bisa jelaskan Bapak sekalian. Jadi siapa saja sih yang perlu konsumsi atau isinya apa saja sih teknologinya itu? Jadi setiap produk itu pasti punya teknologi dan teknologi itulah yang mendasari kenapa kemudian nilainya itu bisa jadi bagus gitu ya. Nah, yang bisa saya jelaskan di sini, Bapak Ibu sekalian, mungkin bisa baca di slide itu. Kenapa kok air alkali itu bisa sebagai antioksidan? Jadi
oksida itu yang bikin keriput gitu ya. Kalau kita bicara masalah kulit, ini contoh kulit nih. Jadi sel kulit itu bisa elastis, bisa lentur. Itu karena memang di kulit itu ada yang namanya kolagen. Jadi kolagen itu ada 5 tipe ya. Kolagen tipe 1, 2, 3, 4, 5. Kolagen tipe 1 itu buat mata, buat otot mata, buat paru-paru, buat jantung. Yang tipe 2 itu buat kartilago atau sendi. Seluruh persendian, nggak cuma lutut. Semua persendian itu memerlukan namanya kolagen. Yang tipe 3 itu memang buat elastisitas kulit. Nah, saya akan bahas yang ketiga ini. Kulit itu ketika kemudian kena sinar matahari, sinar ultraviolet atau sinar UVA atau UVB, maka kulit itu akan mengalami semacam karbonilasi yang menyebabkan dia akan keriput, putus, ikatan kolagen itu putus. Jadi kolagen itu kayak jaring gitu ya, ikatan. Ketika dia putus, maka otomatis kelihatan keriput, lipatan-lipatan kulit akan terlihat. Jadi kulit kan bicara tentang kulit kan ada epidermis, dermis, hipodermis. Yang keluar namanya epidermis atau kulit ari. Kulit ari itu ada 5 sel. Ada 5 sel. Makanya kulit ari itu 5 sel, yang satu sel umurnya 30 hari, 28 hari sampai 30 hari. Kemudian ada kulit dermis. Yang total keseluruhan sampai kulit hipodermis. Nah, di dalam hipodermis itu sudah ada pembuluh darah, ada saraf. Tapi di dermis itu sudah ada namanya kolagen. Ini yang kemudian keriput ketika kena sinar matahari. Nah, penggunaan bahan-bahan yang namanya seperti halnya mineral yang ada pada botol formalin ini. Jadi jangan salah, air yang ada di dalam botol formalin adalah air yang sudah tereduksi dengan mineral. Sehingga apabila air itu mengandung mineral yang cukup, begitu dia disiramkan ke kulit kita, makanya bolehkah air botol itu nggak hanya diminum, boleh sesekali ibu kemudian pakai kapas atau buat cuci muka boleh, itu bagus banget. Jadi sama seperti kita cuci muka pakai air kendi boleh nggak? Boleh. Seger nggak? Seger. Maka kulit akan kemudian dia akan terbantu moisturize, apalagi di dalam yang namanya botol formalin ini ada satu teknologi yang namanya nanogold. Apa itu namanya nano? Itu berarti sudah kategorinya sangat kecil ya. Jadi ada spektrum seperti emas yang ditanamkan di dalam botol ini yang berfungsi sebagai apa? Itu untuk menjaga moisturize kulit. Jadi kulit itu supaya tetap kenyal, elastis, lembut. Itu makanya air yang dari hasil direndam di botol formalin itu boleh kita tuangkan di gelas buat cuci muka. Itu akan bikin kemudian dia lebih segar, seperti itu. Ya seperti yang kita cuci muka pakai air kendi itu atau air yang batu itu, maka segernya luar biasa. Ya seperti Bapak Ibu kalau ke gunung ada kali, sungai yang banyak batu-batuannya begitu, ya coba aja dicuci muka pakai air batu seperti itu. Kan segernya luar biasa. Jadi tanpa sadar itu sudah kita lakukan ya. Nah, artinya jadi teknologi ini sudah luar biasa. Jadi ada juga ion negatif di situ. Jadi mineral yang ada di dalam batu itu kan ada beberapa macam-macam ya. Salah satunya adalah ada mineral yang memang berfungsi untuk menjaga ion. Jadi memperkuat ion H2O supaya ikatan hemenya dia lebih kuat. Kemudian ada juga merupakan fungsi antioksidan. Ada juga yang bawa batu itu jadi begini. Batu formalin itu mempunyai sifat adalah piezoelektrik dan pyroelektrik. Kalau pyroelektrik, kalau dia dipanaskan, dia bisa muncul inframerah. Contoh, arang. Arang itu kalau nggak dipanaskan, nggak apa-apa. Kita celupin ke air, airnya kita minum, itu bisa sehat, itu detox. Makanya orang-orang zaman dulu kalau mencret anak cucunya, maka minumnya adalah norit. Norit itu apa? Arang yang dihancurkan kemudian dipres dalam bentuk pil. Itu arang. Bahkan orang-orang dulu itu merendam arang di dalam air minum supaya apa? Supaya air minumnya itu ada detoksifikasinya. Itu. Jadi ada namanya arang. Jadi dipanaskan dulu, maka dia akan muncul energi. Contoh, kendil tadi itu dipanaskan
maka rasanya akan jadi enak makanan itu. Makanya orang masak sayur pakai kendil sama pakai panci ya enak pakai kendil gitu ya. Orang masak pakai kompor sama pakai arang bakar satenya ya tentu enak pakai arang gitu ya. Seperti itu. Jadi penggunaan bahan-bahan pyroelektrik. Nah, di dalam botol formalin ini ada namanya mineral-mineral yang sifatnya adalah pyroelektrik dan ada juga yang sifatnya piezoelektrik. Piezoelektrik itu dia mengandung ion negatif tinggi. Kenapa orang itu kalau di bawah air terjun kok bawaannya seger, di alam kok banyak batu-batuan kok dia seger? Karena batu-batuan dan kemudian air terjun yang jatuh itu kan ada molekul yang terlepas, molekul air terlepas, itulah yang disebut sebagai piezoelektrik. Jadi nggak usah dipanaskan maka dia sudah memiliki manfaat. Nah, sama, begitu kemudian kita masukkan ke dalam air ke dalam kendi, maka kendi tadi mengandung mineral yang sifatnya adalah piezoelektrik, maka dia akan mengeluarkan ion negatif, itu yang bikin air jadi segar. Dan itu bahan mineralnya ada di dalam botol formalin ini. Itu. Dengan ditambahkan lagi ada teknologi terbaru namanya nano gold atau nano silver. Ada nano gold, ada nano silver sebenarnya sama. Jadi bahan ini memang dulu zaman Mesopotamia, zaman Mesir kuno, Cleopatra, itu dia menggunakan emas, serbuk emas untuk bedak. Menggunakan magnet ditaruh di dahi. Itu adalah salah satu teknologi yang berfungsi untuk apa? Untuk menstimulasi saraf kulit sehingga dia lebih kenyal. Cuman kalau raja nggak apa-apa pakai serbuk emas, jatuh-jatuh di kamar tidur nggak apa-apa lah. Kalau kita mahal emasnya itu seperti itu Bapak sekalian, ya. Jadi termasuk juga oksigenasi yang cukup, serta juga ada bahan batu yang memang dia bisa menghasilkan vitamin C. Vitamin C itu nggak cuma dari jeruk, vitamin C itu nggak cuma dari serum, tidak. Di Jepang itu vitamin C bisa dalam wujud kain. Di Jepang itu ada baju yang bahannya itu bisa dari susu. Baju kain itu dari susu bahannya, jadi bisa direndam, kemudian digodok, benangnya diambil, susunya bisa kita minum. Itu teknologi, ya. Dan vitamin C itu vitamin yang bisa masuk lewat pori-pori kulit. Vitamin C itu vitamin yang bisa masuk lewat pori kulit. Nah, vitamin C itu bisa dihasilkan dari beberapa jenis batuan dengan mineral tertentu, karbon, seperti itu. Oke, next. Nah, pertanyaannya adalah siapa saja yang boleh konsumsi air alkali? Siapa saja yang boleh konsumsi? Semua orang boleh konsumsi kecuali yang sudah meninggal. Anak bayi boleh nggak minum air alkali? Nggak apa-apa. Tapi kalau anak bayi itu dia tubuhnya dalam keadaan sudah kondisinya sangat bagus, jadi nggak perlu. Tapi boleh ibu masak, semisal buburnya dia, susunya dia pakai air alkali, nggak ada masalah. Kemudian, kenapa kok orang diabetes disarankan? Salah satu yang membuat orang diabetes terbantu oleh air alkali adalah bahwa air alkali itu termasuk terionisasi tadi, air yang ion negatif tadi, dia akan mengaktifkan sel beta pankreas. Sel beta pankreas itu sel yang khusus menghasilkan hormon insulin. Pertama. Kedua, buat orang diabetes, ketika dalam darahnya banyak sekali kemudian ionisasi ikatan dari air alkali ataupun air yang hidrogen, maka kadar glikemik di dalam darah juga bisa terkurangi, seperti itu. Itu buat orang diabetes. Bagaimana kalau orang stroke? Air alkali itu membantu viscosity, kekentalan darah bisa menjadi normal. Orang diabetes itu darahnya kental. Kayak air sirup sudah, gulanya tinggi. Makanya orang diabetes itu, kalau kemudian diukurnya ada dua. Pertama lewat darah, kedua lewat urin. Apabila ada orang pipis, nggak dirubung semut, nggak ada semutnya, tapi dia gulanya tinggi, oh berarti ginjalnya masih aman. Tapi apabila ada orang yang gulanya sedikit naik, tapi kok kemudian dirubung semut, maka ginjalnya sudah jebol.
Jadi ginjal itu parameternya diabetes. Kok bisa begitu? Begini penjelasannya. Di dalam darah kita itu ada namanya glikogen. Glikogen itu adalah darah, gula darah, gula dalam darah. Normalnya adalah 100 mg per desiliter unit. Tetapi karena kita ini terbiasa makan gula, pagi kita minum kopi satu cangkir, minum gelasnya gulanya berapa? Gulanya 1 sendok, malah kadang 2 sendok, kopinya 1 sendok. Ini kesalahan fatal. Mengapa begitu? Kita minum gula itu untuk ngimbangi pahitnya kopi. Padahal kebutuhan tubuh kita itu satu hari hanya 100 mg, 1 gram dibagi 10. Mungkin Bapak Ibu bisa punya cincin 1 gram, potong jadi 10, segitulah gula kita. Kalau 1 sendok teh itu paling cuma sekitar 1/5-nya. 1/5 sendok teh, itu yang kebutuhan kita dalam 1 gelas. Tapi 1 gelas diisi 2 sendok. Habis itu cemilannya adalah pisang goreng. Udah pisang digoreng lagi, ada tepungnya jadi minyak lagi, jadi gula lagi. Ada minyak jadi gula lagi. Sudah pisangnya ada gulanya lagi. Makanya kalau bapak-bapak dikasih ibu gulanya, tehnya terlalu manis atau kopinya terlalu manis, itu hati-hati, berarti pembunuhan berencana. Tuh, hati-hati. Itu ya, jadi itu tipsnya itu. Nah, gula dalam darah tadi dia mengalir karena tidak bisa masuk ke dalam sel, nggak bisa dibakar dalam bentuk energi akibat terlalu tinggi. Maka orang diabetes itu ada 2 kemungkinan, insulinnya sedikit tapi berkualitas atau banyak tapi nggak berkualitas. Begitu gulanya tadi kemudian masuk ke dalam ginjal, di ginjal itu ada saringan namanya glomerulus. Nah, saringannya itu yang ukurannya 0,1 sampai 0,7 mikron. Jadi kalau rambut itu dibelah 17. Segitu tuh keping darah lebarnya. Itu kemudian disaring satu persatu. Dan ginjal punya kemampuan saring itu satu hari 171 liter atau 19 galon darah. Setiap hari disaring oleh organ yang sebesar 1 ons sebelah kanan, 1 ons sebelah kiri. Cuman 2 ons organ ini mampu mencuci darah sebanyak 171 liter. Nah, saringannya ini kita ilustrasikan begini, Bapak, Ibu nyaring teh saja saringannya apa bisa seumur hidup? Enggak kan? Saringan kita bisa setahun jebol. Apalagi yang kawat itu, saringan kawat bisa 2 tahun, 3 tahun jebol. Tapi saringan kita tidak, ginjal itu. Begitulah Allah membuat merencanakan. Jadi ginjal itu dia kuat banget saringannya itu. Tapi yang bikin dia lemah adalah gula. Gula itu melapukkan, makanya roti dikasih banyak gula, taruh di meja, jamuran. Lapuk, karena apa? Bakteri itu suka banget dengan glukosa. Bakteri, kuman, virus suka banget, dan daging pun dicelupkan ke air gula, maka dia bisa rapuh, kayak dendeng, rapuh. Maka ginjal orang yang suka konsumsi gula berlebihan terus-menerus, maka ginjalnya lama-lama kuat. Begitu ginjalnya nggak kuat, robek, bolong, jebol, keluarlah dia kemudian gulanya ke dalam air kencing, makanya kencingnya ada gulanya disebut sebagai kencing manis. Nah, kalau orang-orang kuno, orang diabetes itu disebut sebagai daging manis, makanya dia rapuh. Dan kenapa cenderung kakinya hitam? Karena gula itu ngendapnya ada di bawah, kena suhu panas sedikit saja sudah gosong. Seperti ibu-ibu bikin pisang goreng, coba adonannya kasih gula lebih banyak, celupin minyak panas langsung gosong. Betul apa tidak? Nah, itu. Nah, kembali tadi, ini manfaatnya gula. Nah, fungsi air alkali tadi adalah mengikat glukosa supaya bisa kemudian jadi energi terbakar, setidak-tidaknya bisa menghambat pembentukan gula. Nah, kalau kemudian viscosity-nya bisa lebih encer, gula tidak kental, maka itu jauh lebih baik, mengurangi. Kemudian termasuk juga stroke, itu bisa mengurangi kekentalan darah. Itu namanya viscosity, itu fungsi. Termasuk juga termasuk coronary artery disease. Coronary itu jantung. Arteri itu pembuluh darah. Penyakit pembuluh darah jantung. Poinnya adalah pembuluh darah itu bisa sehat kalau darahnya lancar, encer. Encer berarti airnya bagus. Air yang bagus bukan air biasa, bukan air keran, bukan air apa-apa, tapi air yang memang oleh tubuh kita diperlukan sebagai bentuk ionisasi alkali. Makanya air alkali itu membantu itu semua. Termasuk cerebrovaskular, cerebrotarnya otak. Cerebral, itu otak, belahan otak. Korteks. Otak kanan, otak kiri, otak keseimbangan. Vaskular itu pembuluh darah.
Jadi vaskular itu artinya pembuluh darah. Jadi pembuluh darah otak, penyempitan pembuluh darah itu bisa menyebabkan namanya ischemic stroke atau hemorrhagic stroke. Ya, stroke itu artinya pukulan seperti itu. Nah, termasuk juga hipertensi, termasuk juga kanker. Nah, ada satu studi tentang manfaat air alkali dengan kanker. Sebuah encit itu anaknya tikus, itu diberikan semacam satu virus yang menyebabkan dia tumbuh kanker. Kemudian dia itu kemudian diberikan air alkali terus. Mandinya air alkali, minumnya air alkali. Jadi di dalam kandangnya itu semuanya airnya alkali. Satu lagi bukan alkali. Ternyata di dalam air alkali tadi, encit yang kena tumor itu atau kanker itu dia mengalami perlambatan pertumbuhan sel kanker. Kenapa? Sel kanker itu termasuk sel anaerob, sel yang tidak butuh oksigen. Jadi sel yang nggak butuh oksigen. Kalau oksigennya bagus di dalam darah, sel kanker nggak bisa tumbuh. Makanya terapi oksigen itu mencegah kanker. Terapi oksigen, mungkin terapi ozon, mungkin Bapak Ibu pernah dengar terapi ozon. Nah, air yang alkali itu air yang ikatan oksigennya lebih banyak. Sehingga begitu air oksigennya lebih banyak masuk dalam darah, otomatis kan bakteri bisa mati. Bakteri itu termasuk hewan yang mikroba yang tidak bisa hidup dengan oksigen, nggak bisa. Makanya kalau darah lembab dia suka. Makanya di belakang lemari itu biasanya kan lapuk, lembab. Coba kalau dijemur, maka dia akan mati. Nah, itu fungsinya. Nah, jadi manfaatnya air alkali ini cukup banyak. Makanya kenapa kemudian kok kalau kita melihat manfaatnya cukup besar, maka wajar ketemu jawabannya. Kalau setiap hari kita konsumsikan air alkali ini, maka sesungguhnya itu yang diperlukan oleh tubuh. Bukan apa yang kita minta secara nafsu, tapi itulah yang bisa diperlukan oleh tubuh. Kita tidak bisa mencegah sakit. Maaf, kita nggak bisa menghindari dari sakit. Tapi kita bisa menjaga jarak dengan sakit. Dengan cara apa? Salah satunya adalah yang sehatkan jasad kita. Jadi sebelum ini saya tutup, terakhir saya hanya berpesan buat Bapak Ibu, juga buat saya pribadi, mohon juga koreksi bila mana saya salah. Jasad itu adalah barang milik Allah yang dititipkan kepada ruh, namanya fai'at. Maka suatu saat ketika Allah panggil, itu yang berangkat adalah ruhnya, jasadnya ditinggal. Jadi artinya adalah jasad itu barang milik Allah. Tubuh kita itu milik Allah, milik Tuhan yang Maha Kuasa. Kita dipinjami. Jadi menjaga jasad itu sama saja kita melakukan hal yang aman. Jadi jagalah jasad ini dengan cara apapun supaya dia bisa berumur panjang, sebab jasad inilah yang kita pakai buat hidup dan ibadah. Jadi jasad itu adalah barang milik Allah yang dititipkan kepada fai'at supaya bisa menjalani hidup dan ibadah. Maka jaga dan rawat dengan baik sebagai berkat. Itu saja dari saya. Terima kasih atas waktunya.